Pecinta kajian sunnah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata fillah, mungkin di antara kita pernah mengalami ketika salah satu di antara keluarganya, anak atau istrinya sakit, kemudian ingin membawa ke dokter atau ke rumah sakit, tetapi tidak memiliki biaya untuk membawanya ke dokter atau ke rumah sakit tersebut. Atau mungkin di antara kita pernah juga merasakan ketika hendak memasukkan anak sekolah yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, lalu tidak memiliki biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Atau mungkin juga banyak di antara kita ketika di antara keluarga atau mungkin dia juga merasakan kelaparan tetapi tidak memiliki makanan yang dapat mengisi perut dan dapat mengenyangkannya. Namun kemudian ketika ada di antara kaum muslimin memberikan bantuan biaya, memberikan bantuan uang atau makanan kepada dirinya atau pada keluarganya dan memenuhi kebutuhannya, maka tiba-tiba seketika itulah dia akan merasakan kebahagiaan, dia akan merasa senang dengan bantuan tersebut. Sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasul pernah mengatakan, "Wallah fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni ahi." Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi Rasulullah SAW menerangkan, menjelaskan kepada kita bahwa siapapun orang yang selalu siap menolong, membantu saudaranya dalam berbagai macam perkara, maka Allah akan senantiasa juga membantu dan menolong hamba tersebut ketika membutuhkan pertolongan dan bantuan. Oleh sebab itulah, di dalam hadis ini kita akan ambil beberapa faidah, kita akan ambil beberapa manfaat atau fawaid. Di antaranya adalah yang pertama, Allah itu memiliki sifat menolong dan membantu. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan bahwa Allah itu senantiasa akan menolong. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Anfal, Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir." Maka jikalau mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah adalah pelindung bagi kalian dan Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi dikatakan dalam ayat ini bahwa Allah ni'mal maula wa ni'man nasir, bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung dan Allah juga adalah sebaik-baik penolong. Tidak ada yang dapat memberikan pertolongan, tidak ada yang dapat memberikan bantuan yang sehebat dan sesempurna Allah. Jika Allah menolong, jika Allah membantu seseorang, maka tidak ada lagi yang dapat mengalahkannya, tidak akan ada lagi yang dapat menolaknya. Faedah yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah bahwa kita sebagai seorang muslim yang baik harus mempunyai keinginan untuk senantiasa membantu, menolong saudara yang membutuhkan bantuan. Karena tidak sedikit hadis-hadis ataupun dalil-dalil yang memerintahkan kita seperti itu. Di antaranya lagi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain-lainnya dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi." Jadi barang siapa atau siapa saja yang selalu memenuhi hajat atau kebutuhan saudaranya, maka Allah juga akan senantiasa memenuhi hajat, memenuhi kebutuhan orang tersebut.
Jadi kalau kita ini standby selalu menyiapkan diri untuk membantu kebutuhan-kebutuhan saudara kita, kebutuhan biaya keluarganya, kebutuhan ketika ada yang masuk rumah sakit, atau di rumahnya sedang kelaparan, apalagi dalam suasana sekarang ini, ya ketika orang-orang banyak yang berada di rumah saja karena tidak bisa mencari nafkah, ya karena virus ya COVID-19 atau corona sedang menghantui lah ya umat manusia sekarang ini, sehingga mereka terkarantina di rumahnya. Banyak di antara mereka yang membutuhkan bantuan-bantuan saudaranya yang memiliki kemampuan. Ya oleh sebab itulah Rasulullah SAW juga menyebutkan tadi, pokoknya senantiasa ya membantu saudara kita, ya membantu kebutuhan saudara-saudara kita, maka dijamin ya Allah Subhanahu wa taala juga akan memenuhi kebutuhan kita. Karena dengan memberikan kebutuhan saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memenuhi kebutuhan kita. Dan bahkan ini adalah merupakan cara ya diri kita untuk bertakarub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan dengan ini pula hati kita menjadi lapang, hati kita menjadi bahagia, dan banyak faedah-faedah daripada memperhatikan kebutuhan ya saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Begitu juga Rasulullah pernah juga mengatakan, man nasara akhahu bi zahril ghaib nasarahullah. Ya, jadi dikatakan man nasara, barang siapa yang menolong akhahu saudaranya bi zahril ghaib, ya ketika saudaranya tidak ada berada di hadapannya, nasarahullah, maka Allah akan menolongnya fid dunya wal akhirah, maka kelak Allah akan menolong dia di dunia dan di akhirat. Ketika saudara kita membutuhkan bantuan, maka kemudian kita memberikan bantuan ya secara diam-diam, secara ya kita tidak menyebutkan bahwa itu bantuan dari kita. Ya apakah dengan mentransfer uang misalnya, atau menitip uang kepada orang, atau menitip makanan, atau apapun bentuk-bentuk bantuan itu kepada orang yang membutuhkan, baik secara langsung atau tidak, maka dengan itulah insya Allah ya akan menolong kita kelak, baik di dunia ketika kita butuh bantuan, apalagi nanti di hari kiamat yang memang kita nanti sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah SAW juga pernah kedatangan seseorang yang mengadukan kepada beliau tentang ya kerasnya hatinya. Ya kenapa dia itu sangat keras hatinya? Kenapa dia itu tidak punya perasaan, ya tidak punya empati dan simpati kepada orang? Kemudian Rasulullah SAW menerangkan bahwa ya, Nabi mengatakan, idza aradta talyina qalbik, apabila engkau ingin melunakkan hatimu, at'im, maka berilah makan al miskin kepada orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan kemudian usaplah kepala anak yatim. Jadi antara penyebab orang itu hatinya keras karena kurang perhatian kepada orang, dia tidak ada empati kepada orang miskin yang kelaparan, maka ketika dia memberikan makan kepada orang miskin, maka disitulah Allah bolakkan hatinya. Yang tadinya dia itu akan kurang berbahagia, dia orang yang banyak mengeluh, ya tapi begitu melihat kebahagiaan orang miskin ketika menerima bantuan makanannya, maka kemudian Allah balikkan hatinya, sehingga kemudian hatinya menjadi lembut. Maka sebab itu kalau kita ingin ya dilunakkan hati kita, sehingga hati kita ini menjadi orang-orang yang lembut, orang-orang yang nanti memiliki empati kepada orang lain, belajar memperhatikan kebutuhan orang, terutama kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting, yaitu makan dan juga rasa kasih sayang kepada orang, yaitu anak-anak yatim. Begitu juga Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita untuk berusaha mendapatkan amal yang terbaik. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, afdalul amal idkhalus surur fil mu'min. Jadi amalan yang paling utama, seutama-utama amal adalah memasukkan kebahagiaan, memasukkan kesenangan kepada orang mukmin. Apa diantaranya? Membayarkan hutangnya.
memenuhi kebutuhannya dan juga melonggarkan ya kesusahan dari orang atau dari sahabatnya itu. Jadi artinya dalam hadis ini bahwa seseorang dikatakan mengamalkan amalan yang paling utama adalah jikalau membuat saudaranya, jikalau dia membuat kerabatnya itu merasa bahagia. Bagaimana tidak bahagia jikalau hutangnya dibantu untuk dilunaskan? Bagaimana tidak bahagianya ketika dia punya hajat, menyekolahkan anak dan yang lain-lainnya, tiba-tiba ada orang yang membantu kebutuhannya? Bagaimana tidak berbahagia ketika dia merasakan kesusahan, ya karena di rumah tidak ada makanan, di rumah tidak ada sesuatu yang dapat mengenyangkan keluarganya, tiba-tiba ada yang mengantarkan makanan sehingga keluarganya itu ya merasa kecukupan dengan makanan tersebut. Oleh sebab itu, ya dengan penjelasan-penjelasan di atas diharapkan kepada kita, kepada sesama muslim untuk senantiasa mempunyai perhatian ya kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Dia tidak hanya memiliki harta ataupun yang dimiliki untuk diri sendiri, karena pada sebahagian apa yang dimilikinya itu ada hak orang lain. Jadi apa yang dimiliki dari 100% harta yang dimiliki, ada sepersekian yang harus dia berikan kepada orang lain. Nah sebetulnya apa yang diberikan kepada orang itu adalah miliknya nanti yang dia akan dapat pada hari kiamat. Sedangkan apa-apa yang dimilikinya dia sekarang ini belum tentu miliknya, karena bisa jadi itu nanti akan dimiliki oleh ahli warisnya. Maka sebab itu marilah sama-sama kita berlomba-lomba. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan sebagaimana kata Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan kebaikan. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini dapat memberikan faedah khususnya kepada saya dan keluarga dan juga kepada ya kaum muslimin seluruhnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود